Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai grammar. Perkenalkan, nama saya Mersano Dandi Hidayat. Di sini saya akan membahas mengenai grammar dan konteks free grammar. Yang pertama yaitu grammar. Grammar atau tata bahasa merupakan suatu aturan yang kita gunakan untuk membuat suatu kalimat. Jadi dalam bahasa sehari-hari, grammar itu digunakan untuk membuat suatu kalimat, tetapi memiliki suatu aturan tertentu. Sama halnya dengan membuat bahasa komputer, di mana terdapat model matematika dari tata bahasa atau grammar tersebut, yang mana kita gunakan untuk membuat suatu language dengan benar. Kemudian grammar juga digunakan untuk memformalkan suatu bahasa. Selain sebagai suatu aturan untuk membuat suatu kalimat, grammar juga digunakan untuk memformalkan suatu bahasa. Jadi, misalkan suatu bahasa atau kalimat tidak menggunakan suatu tata bahasa atau grammar, maka bahasa tersebut tidak formal atau bukan merupakan bahasa formal. Untuk itulah digunakannya grammar. Kemudian kita masuk ke contohnya. Contoh kalimat murid-murid belajar matematika. Murid-murid di sini sebagai subjek, belajar sebagai predikat, dan matematika sebagai objek. Subjek, predikat, objek inilah yang merupakan grammar atau tata bahasa, di mana bahasa komputer juga memerlukan grammar untuk membuat suatu language. Konteks free grammar. Konteks free grammar merupakan sekumpulan aturan rekursif yang digunakan untuk menghasilkan suatu pola string. Konteks free grammar didefinisikan sebagai 4 tupel, yaitu G sama dengan N, sigma, P, dan S, di mana N yaitu seperangkat simbol non-terminal atau variabel. Simbol non-terminal ini merupakan suatu karakter yang digunakan untuk menghasilkan simbol terminal. Simbol non-terminal ini merupakan simbol yang akan selalu muncul di sisi kiri aturan produksi. Kemudian sigma yaitu merupakan seperangkat simbol terminal. Kebalikannya dengan simbol non-terminal tadi. Simbol terminal ini berada di kanan dalam aturan produksi, dan simbol non-terminal ini merupakan karakter yang muncul dalam suatu language yang dihasilkan oleh grammar. Kemudian berikutnya adalah start symbol. Start symbol merupakan bagian dari simbol non-terminal khusus yang muncul di string awal. Jadi start symbol ini selalu muncul di string awal. Kemudian dalam suatu soal jika tidak diketahui start symbol, maka start symbolnya yaitu huruf S itu sendiri. Kemudian P atau aturan produksi merupakan aturan produksi dari terminal dan non-terminal simbol, di mana non-terminal simbol dan terminal simbol tersebut memiliki suatu aturan, yaitu aturan produksi ini. Kemudian langkah-langkah membuat string dari konteks free grammar, yaitu yang pertama, mulailah string dengan start symbol. Jadi kita mulai dengan start symbol tadi. Yang kedua, terapkan salah satu aturan produksi ke start symbol di sisi kiri dengan mengganti simbol awal dengan sisi kanan produksi. Itu tadi, start symbol kita ganti dengan sisi kanan dari produksi, yaitu terminal simbol. Selanjutnya yang ketiga adalah ulangi proses dengan memilih non-terminal simbol yang berada di sisi kiri di dalam string dan mengganti dengan terminal simbol yang berada di sisi kanan. Mungkin sedikit membingungkan, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya.
Contoh soal, diketahui P sama dengan P yaitu aturan produksi. P sama dengan S menghasilkan AB, kemudian S menghasilkan BB, S menghasilkan ABA, dan S menghasilkan AAB. Yang kedua, terminal simbol atau sigma. Terminal simbolnya yaitu A dan B. Kemudian non terminal simbolnya yaitu huruf S. Baik, kita jawab. S menghasilkan AB, dimana ini kita dapatkan dari aturan produksi yang pertama sini, yaitu S menghasilkan AB. Kemudian berikutnya S menghasilkan BB, dimana kita dapatkan dari aturan produksi yang kedua dari soal ini, itu S menghasilkan BB. Kemudian berikutnya yaitu S menghasilkan ABA, yang kita dapat dari aturan produksi yang ketiga. Selanjutnya S menghasilkan AAB, yang kita dapat dari aturan produksi yang keempat. Maka kita sudah ganti semua menjadi simbol terminal. Maka language yang dihasilkan dari konteks free grammar tersebut yaitu L dari G atau language dari grammar sama dengan AB, BB, ABA, dan AAB. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Buatlah suatu language yang menghasilkan bentuk A pangkat N, B pangkat N dengan aturan konteks free grammar sebagai berikut. G sama dengan SA, di mana SA ini merupakan non terminal simbol. Kemudian AB ini merupakan terminal simbol. Dan yang terakhir di sini merupakan aturan produksi yang memiliki ciri-ciri ada tanda panah ke kanan. Kemudian kita jawab. Kita mulai dengan start simbol yaitu S. S menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, dimana kita dapatkan dari aturan produksi yang ini. Kemudian kita akan ganti A besar tersebut dengan simbol non terminal, yaitu A besar, B kecil kita dapatkan dari sini aturan produksi yang kedua, yaitu A menghasilkan A kecil, A besar, B kecil. Kemudian untuk mendapatkan suatu bentuk A pangkat N, B pangkat N, kita perlu menghilangkan A besar tersebut, dimana kita dapat mengubah A besar dengan epsilon atau himpunan kosong, sehingga kita dapatkan AABB, yang mana tersebut adalah A pangkat 2, B pangkat 2. Dan juga bentuk tersebut merupakan bentuk A pangkat N, B pangkat N. Dan ini merupakan hasilnya. Yang selanjutnya adalah 3-2 dari bagian string. Gambar ketiga memberikan 3 turunan untuk string A plus B bintang A. Perhatikan bahwa 3 derivasi berbeda karena penerapan urutan aturan yang berbeda. Namun demikian, derivasi 1 dan 2 berbagi fitur berikut. Non-terminal yang muncul pada posisi umum tertentu di kedua turunan mendapatkan substring yang sama dari A plus B bintang A di kedua turunan. Berbeda dengan itu, derivasi 2 dan 3 tidak berbagi fitur tersebut. Misalnya, S kedua dalam langkah 2 dari derivasi 1 dan 2 menurunkan substring A, sedangkan S kedua dalam langkah 2 dari derivasi 3 menurunkan substring B bintang A. Untuk membedakan fitur ini antara turunan string,
Dikenalkan representasi grafis dari turunan yang disebut pohon derivasi atau derivation tree, yang juga akan menjadi alat yang berguna untuk beberapa tujuan lain. Di sini misalnya dia adalah grammar sama dengan parentesis n, sigma, p, s menjadi CFG konteks free grammar, dan p adalah n union sigma untuk a elemen n dan alpha elemen p bintang, sehingga a bintang simbol ini ada derivasi dari G. Derivation tree atau class tree mengikuti syarat bahwa ini: 1. A adalah akar dari pohon. 2. Jika B terdiri dari X1, X2 sampai Xk teraplikasi dalam derivasi, maka new nodes dengan label X1, X2 sampai Xk akan terbentuk, dan turunan dari node B dari kiri ke kanan. Ini merupakan contoh CFG pada contoh 3.9. Ini S memiliki syarat S dapat turunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, atau epsilon atau 0. Sehingga di sini dicontohkan seperti gambar di atas, soal di atas. Nah, contoh di atas, S diturunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, kemudian S diturunkan lagi menjadi A kecil, S besar, B kecil, kemudian S turunkan lagi menjadi epsilon atau 0 yang bernilai kosong atau hubungan kosong, sehingga hasil CFG dengan syarat yang tadi di atas itu adalah A kecil, B kecil. Dan ini adalah contoh dari derivation tree. Ini simbolnya, dan hasilnya jadi seperti ini. Pertama kita masukkan S, yaitu dari rumus grammar A nya ini. S diturunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, dan S turunkan lagi sama seperti ini sampai hasilnya dituliskan dari kiri ke kanan. A, epsilon berarti kosong, terus B kecil sama. Kemudian contoh kedua, S dari gambar 3.12 ini sehingga diturunkan S A besar, B besar, A diturunkan menjadi A kecil, A besar, B kecil, B besar yang tetap, kemudian diturunkan lagi A kecil, A besar, B kecil, B besar, sampai hasilnya
A besar, A besar, A kecil, A kecil, A besar, B kecil, B kecil, C kecil. Dan digambarkan dalam derivative tree seperti ini. S diturunkan menjadi A besar, B besar, B besar. Kemudian A besar diturunkan seperti ini sampai selesai dan hasilnya sesuai, dan dituliskan dari kiri ke kanan. Ini contoh lain pada gambar ini. Hasilnya seperti ini, kemudian digunakan cara atau alat yaitu derivation tree, dan kita menemukan hasil yang sama. Kemudian leftmost derivation. Sebuah derivation dikatakan untuk A elemen N dan X elemen sigma bintang. Derivasi dari simbol ini dikatakan leftmost derivation jika aturan produksi teraplikasi dalam setiap step di leftmost bagian kiri non-terminal simbol garis bentuknya itu, dan disimbolkan dengan simbol seperti ini. Mirip dengan yang tadi. Untuk kesebalikannya, untuk A elemen N, X elemen sigma bintang, derivasinya simbol seperti ini, sehingga disebut rightmost derivation jika pembuatan aturan teraplikasikan dalam setiap step di rightmost non-terminal simbol pada bentuknya itu, dan dilambangkan dengan A bintang seperti ini. Kemudian teori untuk A elemen N dan X elemen sigma bintang dan bentuk grammar ini, jika dan hanya jika bentuk grammarnya berupa leftmost proof, jadi terbukti leftmost only if past required, as every leftmost derivation is anyway a derivation. Jadi lurus setiap leftmost derivation, setiap turunannya, setiap grammarnya maksudnya, disebut leftmost derivation. Untuk if past, mari kita misalkan ada A dapat disyaratkan dan diturunkan menjadi A0, A1, A2 sampai AN-1, diturunkan lagi menjadi AN sama dengan X. Hasil akhirnya menjadi derivasi jika AI leftmost AI per 1 untuk 0 kurang dari sama dengan
I lebih dari sama dengan dan kurang dari N. Tapi I dapat berhenti dan tidak sama dengan dan tidak dapat dilanjutkan, maksudnya dari simbol ini. Sehingga kita ganti menjadi parabolika yang dapat menjelaskan bahwa tidak bisa diturunkan lagi, sehingga kita memiliki AI leftmost AI plus 1 untuk setiap I kurang dari K. Kita memiliki leftmost substitusi dari K step yang pertama. Jadi kita ketahui bahwa itu leftmost retention. Kita substitusikan K plus 1 stepnya yang pertama. Kita buat lagi grammar A diturunkan sehingga sampai menjadi tulisnya AK leftmost AK plus 1 sampai AN-1 atau AN-1 jadi AN sama dengan X, dan kemudian derivasi lagi dengan syarat yang berbeda. Kita simbolkan perbedaannya dengan ada aksen di atasnya, pada alfa ada aksen di atasnya, sehingga kita substitusikan step K plus 1 dengan panjang yang sama dengan originalnya, makanya pembandingnya. Oleh karena itu kita bentuk AK diturunkan menjadi AK 1, tapi AK juga leftmost tidak AK plus 1. Kita misalkan AK adalah Y, A1, beta 1, A2, beta 2. Huruf besar di sini disimbolkan bahwa ini masih terminal dan masih bisa diturunkan. Dan huruf kecil ini berarti sudah non-terminal atau sudah merupakan hasil dari grammar. Satu, ini syaratnya Y elemen sigma bintang A1 dan A2 elemen N, beta 1 dan beta 2 elemen P bintang. A2 diturunkan dengan syarat menjadi gamma 2 elemen P, sigma N dan P. Ini saya ulangi, terdapat pada bagian atas bab 1 yang dinamakan quadruple atau grammar, disini grammar pada hukumnya. AK plus 1 kita tuliskan seperti ini. Di sini A2 menjadi gamma 2 karena diturunkan di derivasi. Kemudian dalam bentuk ini
kita susun bentuknya permisalan seperti ini dalam bentuk A besar sama dengan alfa 0 turunkan mos alfa 1 dan seterusnya sampai menjadi alfa k, yang alfa k itu dari sini kita masukkan dan angka plus 1 sama dengan ini. Kemudian kita misalkan beta 1 gamma 2 beta 2 menjadi Q1 dengan Q1 ya ini saya. Kemudian diturunkan lagi Q1 menjadi C2, A1 nya tetap, kemudian alfa P-1 Y A besar 1 I P min K min 2, alfa P sama dengan Y diturunkan A besarnya menjadi gamma 1 I P min K min 1 sampai akhir di sini alfa P plus 1 sampai alfa M sama dengan X. Kemudian kita misalkan lagi dengan contoh sifat syarat yang berbeda, maksudnya step yang berbeda. A sin K plus 1 I A1 nya kita rubah menjadi gamma 1 beta 1 A2 beta 2 tetap, alfa sin K plus 2 sama dengan Y gamma 1 beta 1 A2 diturunkan menjadi gamma 2 beta 2 sama dengan Y gamma 1 I1 kita misalkan yang tadi. Kemudian I1 diturunkan menjadi alfa aksen K plus 1 seperti ini, dan angka A aksen K plus 3 sama dengan rumusnya A aksen P min 1 sama dengan yang tadi dengan rumusnya. Kemudian kita bandingkan sampai alfa aksen P plus 1 sama dengan alfa P plus 1, dan ternyata alfa aksen dari step yang berbeda hasilnya sama. Dengan properti yang serupa juga. Kemudian kita masukkan yang tadi untuk yang aksen, terbukti bahwa hasilnya sama. The equivalent leftmost derivation are identical. Sudah terbukti. Misalkan T is the derivation tree of two leftmost derivation D1 and D2. Now, perhatikan that the production rule applied at each non-terminal symbol is previously represented by its children in the derivation tree. This derivation tree is same for D1 and D2. Reproduction rule applied in both the derivation are same. Moreover, as D1 and D2 are leftmost derivation, the order of application of production rule are also same. Hasilnya sama. That is, each production is applied to the leftmost non-terminal symbol. Dan oleh karena itu, the derivation D1 and D2 are identical. Setiap derivation tree, selanjutnya setiap derivation tree yang hasilnya terminal string atau bentuknya masih berupa huruf besar
represents a unique leftmost derivation. Jadi kita misalkan A elemen N, X elemen sigma bintang, dan P derivation string dari derivation simbol ini. Oleh karena itu, derivation dipresentasikan sebagai P besar. Dan kita buktikan misal B sama dengan N sigma PS BN. K adalah panjang maksimal untuk X elemen L di grammar language grammar. Jika T derivasi dari X, maka panjang X kurang dari sama dengan panjang K, dimana H itu lebih besar, H itu panjang dari K, dari T, pohon T. Saya dapat dibuktikan setiap hasil yang dari grammar yang memiliki unit string atau terminal string, unique leftmost derivation, yaitu menghasilkan terminal string pada akhirnya memiliki K maksimum, dan K ini bisa lebih panjang atau sama dengan X. Dan yang selanjutnya adalah ambiguity. Dalam CFG konteks free grammar dapat dikatakan ambiguity jika sebuah CFG memiliki dua different leftmost derivation untuk some string, untuk string yang berbeda tapi hasilnya sama, dan kebalikannya disebut unambiguous. Kita kembali pada contoh 3-3 pada hasilnya di sini. Hasilnya sama semua, tapi memiliki step yang berbeda, dan ini disebut ambiguous. Karena hasilnya sama, tapi stepnya berbeda, sehingga membuat pusing atau confusing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regular grammar. Nah, di regular grammar ini, aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, pada regular grammar ini, alpha adalah sebuah simbol non-terminal. Sedangkan beta adalah simbol terminal. Ya, perhatikan baik-baik, beta adalah simbol terminal. Saya ulangi. Alpha adalah sebuah simbol non-terminal. Jadi, pengembangan yang tadi dari konteks free grammar yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, hanya boleh ada satu simbol non-terminal di ruas kiri. Nanti saya beri contoh. Kemudian di ruas kanan, betanya itu boleh ada simbol non-terminal
atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel paling kanan. Jadi intinya boleh ada simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel itu di posisi paling kanan. Atau lebih gampangnya bentuk polanya seperti ini. Ini yang contoh yang disebut ada satu simbol variabel ruas paling kanan. Dan ini contohnya. Di sini simbol terminalnya boleh apa saja. Tapi intinya kalau ada simbol variabelnya terletak pada ruas paling kanan. Seperti itu. Selanjutnya contoh ya. Regular grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Kemudian contoh aturan produksi dari regular grammar ini adalah seperti ini. Seperti ini ya. X menghasilkan epsilon, X menghasilkan A. Jadi ingat, alpha adalah variabel ya. Kita cek dulu ruas kirinya. X alpha adalah variabel. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Sekarang maka selanjutnya kita periksa ruas kanannya. Menghasilkan epsilon. Ini boleh ya yang tadi. Kemudian X menghasilkan A. Jadi beta adalah simbol terminal atau simbol terminal. Ini simbol terminal atau simbol terminal diikuti oleh simbol variabel. Ini benar ya. Kemudian kalau tidak ada variabelnya, berarti hanya simbol terminal saja seperti ini. Berarti benar juga. Boleh ini ya. Selanjutnya kita perhatikan di sini. Di ini, sebelah sini. Kita cek dulu ruas kirinya seperti yang tadi. Alpha, ingat, alpha adalah variabel. Kita cek dulu ruas kirinya. Ini benar. Ini benar. Beta adalah simbol terminal. Nah, ini benar berarti simbol terminal. Kemudian simbol terminalnya, simbol terminal diikuti dengan variabel di ruas paling kanan. Seperti rumus ini. Ini berarti simbol terminal diikuti oleh simbol variabel di ruas paling kanan. Seperti itu. Selanjutnya, yang ini. Kemudian ini benar juga ya. Beta adalah simbol terminal. Simbol terminal. Seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi di graph atau di graph representation. Jadi di subbab sebelumnya kita sudah membahas mengenai grammar linear. Nah, jadi di graph representation ini digunakan untuk menjelaskan linear grammar ini dengan lebih mudah, biar lebih enak dibaca. Jadi contohnya kita memiliki grammar linear G. Jadi G ini adalah himpunan N, T, P, S, dan kemudian kita disuruh mendefinisikan diagramnya dalam himpunan VE, di mana vertex set V itu sama dengan N union dari simbol dolar. Dan bentuk E ini disusun dari ini. Yang pertama, himpunan A dan B itu merupakan himpunan bagian dari E, di mana A itu XB, himpunan bagian dari P, dengan X itu himpunan bagian dari T. Dan yang kedua, himpunan
A dan dolar adalah himpunan bagian dari E, di mana A itu X himpunan bagian dari P, di mana X itu juga himpunan bagian dari T. Jadi contoh representasi di graf ini bisa dilihat dari ini. Jadi bundar ini adalah node. Jadi ketika kita memasukkan input A atau input B, maka akan kembali lagi ke node yang ini, node S. Jadi S ini start. Kemudian jika kita masukkan input AB, maka node-nya akan berpindah ke node A. Dan jika kita menginputkan A atau B, node-nya akan terus kembali ke A. Sedangkan jika kita menginputkan 0, maka akan menjadi simbol dolar ini. Jadi ini juga sama, example 3.4. Di sini ada start. Lalu jika kita menginputkan A akan kembali ke start lagi terus. Dan jika kita menginputkan 0, maka kita akan ke node B, di mana node B ini jika diinputkan B kecil ini, maka akan kembali lagi ke B. Sedangkan yang diinputkan B juga akan ke simbol dolar ini, node simbol dolar. Jadi sesuai dengan diagram ini bisa disimpulkan dari example 3.12 itu, yang node ini S itu start itu AS start, atau AA start, AAB atau AAB. Jadi bisa disimpulkan dari ini pad 3.4 ini begini, start input A start, kemudian input A start lagi, lalu input 0 akan jadi B, lalu jika di input B maka akan jadi 0.